Kita lanjutkan pengajian kitab Ihya. Pada minggu yang lalu masih membahas kitab Adabis Safar, kitab adab tentang bepergian. Pada minggu yang lalu sudah dibahas ya, ada 11 adab yang sudah dibahas 2. Kita akan agak percepat kita ambil poin-poinnya saja ya, supaya pembahasan kita bisa bertambah. Jadi menurut Imam Ghazali, bagi para salik yang sering berkelana ya, berkelananya itu ya untuk mencari ilmu, untuk tabaruk dengan masyayikh, untuk ziarah ya. Bahkan Imam Ghazali di awal-awal ini ternyata beliau sangat menganjurkan untuk ziarah ke makam-makam para aulia untuk tabaruk gitu. Di halaman berikutnya dijelaskan itu. Sangat diperbolehkan seorang ya pergi dengan niat untuk ziarah tabaruk makam para nabi dan juga makam para aulia. Jadi Imam Ghazali termasuk kuburiyun ya. Kuburiyun ya, nggak apa-apa, kuburiyun nggak apa-apa, yang penting ya akidahnya ya tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan gitu. Nah, berkaitan dengan adab safar yang kedua ini ada 11. Yang pertama kemarin sudah dibahas, kita akan ulas sekilas, yaitu harus dimulai dengan mengembalikan barang yang hasil kedoliman ya. Misalkan pernah ambil sesuatu punya tetangga ya dikembalikan itu. Kemudian kalau kita punya utang ya segera dibayar, kalau punya duit, kalau belum punya duit ya disaur dengan jawaban utang dulu, jawaban lesan dulu. Ya kita tetap akan bertanggung jawab membayar ketika nanti sudah ada rezeki gitu. Kemudian yang ketiga, yang persiapan berikutnya, menyiapkan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini prinsip dari Imam Ghazali. Jadi nggak boleh keluar rumah kita dalam kondisi ya tidak menyiapkan nafkah untuk anak dan istri yang ditinggalkan. Ini bagi yang berkeluarga. Tapi kalau yang masih sendiri ya dia aman dari pasal ini gitu. Kemudian yang kedua, ayah taruh rofikon ya, mencarilah partner, teman yang bisa diajak ngobrol, diskusi gitu. Falayah ruju wahdah, jangan sampai pergi sendiri ya, udah jomblo pergi sendirian lagi kan. Ini diledek sama Imam Ghazali ini, nggak boleh pergi sendirian gitu ya. Farrofik sumatorik ya, perlu farrofik itu nyari teman, sumatorik kemudian jalan. Yuk siapa yang bisa bareng kita ziarah ke mana gitu. Jadi Imam Ghazali sangat menganjurkan ada rofik, ada teman. Ya kemarin sudah dibahas, setelah ketemu teman misalkan 3 lebih, angkat salah satu untuk menjadi pemimpin ya. Memutuskan ketika terjadi hal-hal yang terkait dengan proses perjalanan gitu. Nah, yang ketiga berikutnya, ayuwaddi'ah rufaqo al-hadur, yaitu untuk pamitan. Ini adab. Pamitan kepada rufaqo il-hadur, orang-orang yang dekat yang di dalam rumah, wal ahli dan keluarga, wal asdiqo dan teman-teman. Jadi Imam Ghazali mengajarkan adab yang sangat tinggi. Enggak boleh kita mau pergi jauh ya tiba-tiba celing hilang gitu kan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Imam Ghazali mengajarkan untuk pamitan kepada orang yang ada di rumah itu, keluarga dan asdiqo, teman-teman. Ya. Karena apa? Ya, sebab
wal yad'u indal wada bidu'ai Rasulillah. Karena ketika kita pamitan itu sekaligus minta doa. Ya, kepada teman mohon doanya saya besok mau pergi ya. Karena doanya ini nanti akan dijelaskan di dalam hadis berikutnya ya. Fa inna wa ta'ala ja'ilun lahu fi du'aihim al barokah, itu rahasianya. Kenapa kok harus pamitan ke orang yang di rumah ya, sekalipun ini yang di rumah itu pembantu ya, harus tetap dihormati, atau siapapun dia pamitan ya, atau keluarga ada teman. Sebab menurut hadis ini saya kutip ya, idza arada ahadukum, ketika seseorang akan pergi safaron bepergian, falyuwaddi ya, maka hendaklah pamitan ikhwanahu saudaranya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah taala ja'ilun itu menjadikan lahu baginya fi du'aihim ya, di dalam doa mereka al barokah, yaitu keberkahan. Jadi penting pamitan ke teman-teman, karena di dalam pamitan itu ada doa, dan doa itu mengandung keberkahan, yaitu keselamatan. Jadi tidak boleh kita kabur tiba-tiba hilang gitu ya, tiba-tiba cering, kok semalam masih ada kok, enggak ada gitu. Nah, ternyata ada rahasianya. Dasarnya hadis Nabi, ada barokah doa tadi. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ayusolliya qabla safarihi. Ini yang disebut dengan sholat safar. Kalau kita mau umroh, mau haji ya, ini berlaku semua. Baik ini bepergian untuk umroh, untuk haji, atau untuk belajar, untuk ke kota lain atau ke negara lain ya, atau kita pergi beberapa hari untuk ziarah ya, itu berlaku ya. Hendaklah sholat qabla safarihi, sebelum bepergiannya, sholat al-istikharah ya, sholat istikharah kama wasafnaha fi kitabis sholat ya. Sholat ini yang sering disebut dengan ya sholat safar. Sebelum pergi kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah dalam perjalanannya itu diberikan kemudahan dan keselamatan. Itu dasarnya. Ini juga ada hadis waqalan Nabi, mastahlafa abdun fi alihi min khalifatin habu ilallah min arba'i raka'atin yusollihinna fi baitihi idza syadda alisya besawarihi yaqra'u fihinna bi fatil kitab wa qul huwallahu ahad summa yaqulu Allahumma inni ataqarrabu bihinna ilaika fahlufli bihinna fi ahli wa mali wa hiya khalifatuhu fi ahlihi wa malihi wa khirzun haula darihi hatta yarji'a ila ahlihi. Jadi setelah sholat ya 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian berdoalah, minta kepada Allah ya. Kalau pakai doa bahasa Arab susah ya, pakai bahasa Indonesia versi kita gitu, yang gampang ya itu. Kemudian yang kelima ya, al-khamis idza khasul ala babidar ya, ketika sudah di depan pintu rumah, falyakul bismillah. Bismillah itu dengan Allah, artinya dengan kekuatanmu ya Allah ya. Ini kalau bismillahnya ahli hakikat itu punya makna yang dahsyat. Bismillah itu dengan kesadaran bahwa dirinya tidak punya daya kekuatan. Ketika mengucapkan bismillah berarti dengan kekuatanmu ya Allah ya. Tawakaltu, aku bertawakal ala wahi, atas Allah ya. Bismillah tawakaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doanya cukup panjang ya. Jadi ini bismillah tawakaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Terus ya Allah,
Mugi-mugi perjalanan diberikan kelancaran dan keselamatan. Ya sudah, itu to the point aja sama Allah gitu. Kalau orang mau haji atau umroh itu biasanya naik pesawat itu juga ada doa-doa ya itu. Nah ini pada saat kita akan keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang keenam, as-sadis ayyarhala, hendak berjalan atau berangkat anil manzil, dari rumah, ya bukrotan, yaitu di waktu pagi atau gasik lah gitu. Jadi usahakan kalau memang bisa berangkat pagi, ya pagi-pagi sekali itu lebih baik. Ya, kenapa demikian? Nah, itu ada alasannya. Karena Nabi ya itu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doa Nabi. Allahumma, ya Allah barik, berilah keberkahan li ummati, kepada umatku, fi bukuriha, yaitu pada waktu pagi-pagi mereka ya. Kemudian hadis lain, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumas sabti. Nah, ini kalau mau ditambah hari Sabtu ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha yauma khamisiha. Nah, ini berarti ada tambahan masing-masing sesuai dengan hari waktu kita berangkat itu. Tapi ya yang masyhur Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini dasar kenapa harus pergi gasik ya, bahasa Jawa. Pergi di awal. Ya, ini harus kita melihat kondisi situasi ya, yaitu ya konteksnya adalah daerah Timur Tengah ya. Kalau dulu orang mau ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah itu kan perjalanan cukup panjang. Itu kalau pagi lebih prepare lebih baik karena waktu dalam perjalanan itu masih terang benderang. Sebab kalau di malam hari ya di daerah gurun ya, terutama kalau di daerah yang ada pegunungan itu agak bersiko. Nah, malamnya kebanyakan digunakan untuk istirahat. Nah, paginya jalan lagi. Nah, tapi kalau kita di Indonesia tentu kita bisa menyesuaikan. Apalagi zaman sekarang ya, jadwal penerbangan itu juga variatif. Ya, kalau kita bisa ngambil yang pagi, nah itu bagus. Tapi kalau kita kegiatan kita misalkan itu ya, agak sore, agak malam, ya menyesuaikan. Jangan lantas memahami ini tekstual. Acara ini sore malam mengamalkan hadis ini pagi-pagi habis subuh berangkat sampai lokasi pelongo-pelongo dia gitu. Ya, akhirnya BT kemudian ya akhirnya nggak efektif waktunya. Ya, jadi memahami ini terutama ya kita di Indonesia ini harus disesuaikan dengan situasi dan zamannya. Kemudian berikutnya as-sabi yang ketujuh, Allah yang zila hatta yahman nahar faya as-sunnah wa yakunu aksuru syairu filail. Yang ketujuh adalah tidak boleh keluar rumah ya sampai matahari itu mulai nampak panas ya. Itu wa yakunu aksarus syairu filail. Nah, ini Nabi juga ya pernah melakukan kebanyakan perjalanannya itu ditempuh di malam hari. Tapi di malam hari ini tentu harus kita lihat pasti pada waktu ada rembulan, ada bulan. Kalau nggak ada bulan, situasi di gurun pasir itu ya dalam kondisi gelap itu ya bersiko. Tapi kalau ada bulan ya itu terbantu. Nah, jadi dalam melihat hadis Nabi ini kan harus utuh melihatnya. Oh, ini kok Nabi berjalan di malam hari. Ya pasti malam harinya itu pas malam
ya purnama atau malam-malam ketika bulan itu terang benderang. Tapi kalau enggak di musim bulan purnama atau bulan sedang terang-terangnya, itu pasti ya akan mengalami banyak kesulitan. Ya contohnya ya posisi gelap ya. Dan itu juga ada resikonya gitu. Kemudian asamin yang ke-8, ayyahtatu bin nahar falayam simun faridan khorijal qafilah. Hendaklah berhati-hati di siang hari dan jangan berjalan munfaridan sendiri, khorijal qafilah, di luar qafilah. Nah, ini kan bahasa yang digunakan oleh Imam Ghazali. Ini konteksnya konteks Timur Tengah zaman itu, masih menggunakan onta. Jadi kalau mereka bepergian itu kan rombongan. Itu karena kalau rombongan itu misalkan ada yang ganggu, nah, ya, itu pasti orang akan mikir. Nah, sebab ada kisah kan ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ya, dari Irak mau ke Baghdad, itu ternyata rombongannya dirampok gitu kan. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani dipesan ibunya, ya istilahnya bahasa sekarang, kamu jujur ya, kalau jangan sekali-kali bohong. Nah ketika dirampok ditanya, kamu punya harta enggak? Ya punya. Di mana? Ibunya menyimpan sangunya itu ditaruh di dalam baju, kemudian istilahnya itu dijahit gitu. Ya dikasih tahu, ini di sini. Nah, akhirnya malingnya mikir, ini ada orang kok jujur banget gitu ya. Nah, ternyata malingnya ini, istilahnya para perampoknya ini, akhirnya nyari ke Baghdad. Oh, ketemulah Syekh Abdul Qadir ya, menjadi seorang sufi besar ya. Jadi maksudnya bahwa perjalanan zaman dulu itu kalau dari Syam ya mau ke negara Mekah Madinah itu pasti dia berkafilah, rombongan itu, rombongan. Nah ini nggak boleh sendirian keluar dari kafilah, karena kalau ada apa-apa gitu, ya, misalkan kesandung terus nggak ada yang lihat, ketinggalan bisa repot gitu. Ini maksudnya ayyahtatu itu untuk berhati-hati, jangan ngambil resiko, ya, tetap harus dalam rombongan. Nah, kalau dalam konteks zaman sekarang ya, misalkan kalau kita rombongan ya harus selalu ngumpul, 6-5 orang itu ngumpul, apalagi kalau di bandara nasional internasional. Ini jangan ambil spekulasi main masing-masing, karena nanti tiba-tiba ada panggilan dari penerbangan perubahan jam, wah itu tidak terlalu panik. Tapi kalau ngumpul tahu, oh ada perubahan jam, ada perubahan gate pintu, nah itu mereka masih tetap bersama-sama. Kalau mereka langsung shopping, ya, nggak ada kesepakatan apa ya, ini berisiko ditinggal pesawat itu sangat tinggi sekali. Maka harus prepare, hati-hati. Misalkan rombongan 6 orang, 7 orang harus selalu ngumpul. Ya. Misalkan mau keluar sebentar ke toilet atau apa ya izin, supaya ketika sewaktu-waktu, misalkan ini risiko kalau di penerbangan internasional ada kemungkinan untuk pindah gate, ya, ada kemungkinan untuk penerbangan itu dimundurkan atau dimajukan. Itu. At-Tasi yang ke-9, ya. Ayurafiqu bidabbah in kana raqiban fala yahmiluha malatatik. Ya. Ini juga sama ya, yang ditulis Imam Ghazali ini konteksnya konteks Timur Tengah dengan alat transportasi ya onta dan himar. Ya, belum masuk ya seperti zaman sekarang ya, itu sudah pakai pesawatnya sudah canggih semua gitu. Nah ini maksudnya ya kalau pakai yang tradisional ya hendaklah ya punya tadi
Dabbah binatang, apakah itu onta atau kuda atau himar, ya sesuai dengan kelas ekonominya. Kalau yang ekonominya bagus ya pasti kendaraannya itu onta. Ini ibaratnya Mercy ini, gitu ya. Kalau yang kelas ekonominya menengah ya pakainya kuda. Nah, ini ibarat Fajiru gitu. Kalau yang kelas ekonominya di bawah yaitu bisa ya sekelas ya Avanza, Xenia gitu kan. Nah, fala yahmiluha malatatik. Ini menarik. Imam Ghazali berpesan jangan sampai overload atau over kapasitas. Ya, ini kalau bagi orang yang mudik ini pas. Jadi kalau bawa kendaraan itu yang terukur. Kapasitasnya untuk 6 orang ya segitu, lebih dikit ya harus terukur. Jangan sampai di dalamnya itu dipenuhin orang, ditambah atasnya ditambah, kiri kanan belakangnya ditambah. Nah, ini bersiko tinggi. Ini jadi falayah miluha malatatik. Ini sudah diingatkan oleh Imam Ghazali ya, jangan sampai bepergian itu membawa barang yang berlebihan, terutama ini kalau konteksnya membawa himar atau membawa unta ya yang terukur, yang tidak memberatkan unta atau himarnya. Ya kalau zaman sekarang ya tidak melebihi kapasitas dan juga tidak membahayakan bagi kendaraan tersebut itu. Wala yatribuha fi wajhiha fa innahu mayin anhu. Ini enggak boleh galak-galak kalau sedang pakai unta atau pakai kuda atau pakai himar, enggak boleh memukul wajahnya. Ini dilarang. Ya kalau dipukul wajahnya, untanya ngamuk bisa repot. Kudanya ngamuk bisa repot ini. Jadi ada etikanya ternyata. Ada etikanya dalam memperlakukan kendaraan. Ya, tidak kemudian dijadikan hanya sebagai alat. Tapi harus diperhatikan sisi kebinatangannya, gitu ya. Wala yanamu 'alaiha fa innahu yuskilu bin naum wa ta'ada bidabbah. Ini jadi jangan tidur di atas onta atau di atas himar, di atas, karena itu akan membuat berat binahum. Tapi nggak tahu kenapa ini teorinya masuk akal juga. Jadi kalau orang tidur itu bebannya berat dibandingkan dengan orang melek. Teori ini bisa kita buktikan. Kalau kita ngendong anak, posisinya tidur itu ngelindot itu berat, tapi kalau dia melek itu agak enteng. Ternyata Imam Ghazali sudah menulisnya ini. Wa tata'adda bidzabah, dan juga dapat merepotkan kendaraan tersebut itu ya. Ini Imam Ghazali mengatakan kana ahlul wara la yanamuna 'ala dawab illa ghafwatan. Jadi orang-orang yang ahli warok itu jarang tidur di atas kendaraan ya, kecuali ya ghafwah itu ngantuk sejenak aja, tidak sampai ya tidur terlelap, apalagi sampai ngorok itu ya, itu enggak sampai, ya hanya sekedar ngantuk sebentar sekilas untuk ngilangin ngantuk itu. Nabi juga bersabda, la tattakhidhu tuhura dawabikum karosi. Ya, enggak boleh di atas punggungnya kendaraan itu diberi kursi. Ya, ini kalau konteks yang sekarang itu ya, kalau kita sudah ada mobil misalkan pulang ke kampung ya jangan ditambah atasnya gitu, yang berlebihan, karena itu juga punya resiko. Nah, ini juga kalau menurut aturan kepolisian juga nggak boleh gitu, karena ada resiko bahaya. Misalkan lepas itu kan
akan membahayakan. Ini Nabi juga sudah melarang pada zaman itu menaruh kursi di atas binatang. Kemudian al-asir yang ke-10, ya, yang bagi ayastashaba sitata asya, ya, hendaklah kalau pergi itu selalu dibarengi 6 hal. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah SAW idza safara hamila ma'u khamsatu asya. Rasulullah kalau tindakan itu membawa 5 hal. Al-mar'ah itu pasti ada istri yang diajak. Wal mukhalatu yaitu botol celak, ya. Wal mikrodu yaitu gunting, ya. Wasiwaku dan siwak, wal mustu dan sisir. Ini jadi Rasulullah itu ternyata orangnya sangat bagus gitu ya. Sisir ini kan kalau orang yang suka, artinya Rasulullah selalu bawa sisir, berarti kan pribadinya itu rapi, nggak acak-acakan gitu ya. Itu kemudian siwak, kemudian mikrot, ya, gunting itu artinya kuku ini kan dalam perjalanan panjang kemungkinan bertambah itu ada. Tapi ketika sudah membawa gunting kan bisa dipotong. Kemudian juga membawa botol celak, ya ini untuk sunnahnya. Terus yang mar'ah ini ya tergantung situasi kalau di Indonesia. Nah, kalau membawa istri ya lebih utama kalau memang kita mampu dan ada fasilitasnya, ya. Jadi ini ajaran-ajaran terkait dengan safar yang sumbernya diambil dari hadis Nabi. Kemudian yang terakhir al-hadi asyara, ya, yaitu fi adabir rujuk minas safar, ya, yaitu adab kembali ketika dari bepergian. Ya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kafala min ghuswin aw hajjin aw umratin aw ghairihi yukabbiru ala kulli syarafin min al-adis salasa takbiratin. Itu. Jadi Nabi kalau sudah mau pulang dari perang atau haji atau umroh atau lainnya itu takbir 3 kali, ya, ala kulli syarafin min al-ar, yaitu naik ke tempat yang lebih tinggi. Salasa takbiratin dengan 3 takbir. Allahu Akbar, 3 kali, terus ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau di sini ya naik ke lantai paling atas itu takbir, tapi ya pelan-pelan. Ya, kalau kencang bener ada apa itu, gitu kan? Karena ya kita harus bijak membawa ajaran-ajaran ini. Kalau agak aneh itu, oh itu baru pulang itu. Jadi disesuaikan ya dengan kondisi. Nah, 11 tadi itu adab-adab zahir, ya, ketika kita bepergian. Ya. Sedangkan adab batin, insya Allah kita akan bahas pada pengajian yang akan datang. Nah, sampai sini saja. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin.